Yamaha, Renault, mobil Eropa, sampai di dunia mobil niaga truk. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan di dunia otomotif, yang pertama adalah support dealer. Support dealer itu banyak hal. Yang pertama adalah dari program-program dealer, mulai diskon atau program-program khusus, subsidi bunga dan lain-lain. Di semua otomotif, siapa yang paling bagus memberikan program-program kepada konsumen, dealer itu yang akan bertahan. Saat program-program itu dan kreativitas tentang membuat program tidak baik, maka dealer juga akan mengalami kesulitan untuk melakukan penjualan. Karena kompetisi di dunia leasing semakin ketat, kompetisi di dunia dealer juga semakin ketat. Support dealer, yang pertama adalah support dari kita, kalau sales ya, support dari supervisor atau koordinator salesnya. Supportnya dia bagaimana terhadap kerjanya, marketingnya, mulai support dari mentalnya, support dari kerjanya, ya. Support dari mental adalah saat kondisi marketing itu drop, bagaimana dia bisa mengembangkan atau menaikkan mental marketing sehingga bisa menjadi baik kembali. Support yang kedua adalah support antara SPV atau kepala cabang dengan leasingnya. Saat kerjasama antara dealer dan leasing tidak berjalan dengan baik, maka penjualan juga akan mengalami penurunan, mengalami kesulitan. Jadi tugas utama kepala cabang atau SPV adalah menjalin hubungan antar leasing. Jadi dengan leasing juga harus bagus, mulai pengembangan program-program baru, mulai promosi yang tepat sasaran, sehingga saat sales berjalan atau marketing menjalankan tugasnya itu akan lebih mudah. Yang pertama ya tentang support dealer tadi ya. Jadi support dealer itu juga sangat penting, mulai program-programnya, terus insentif-insentif yang menarik terhadap marketing. Karena kita berpikir ya, kalau marketingnya sejahtera, marketingnya mendapatkan hasil yang bagus, otomatis marketing itu akan bertahan. Dan juga kunci pokok di dalam dunia penjualan adalah di marketing. Kalau marketingnya kurang bagus, maka penjualan juga akan kurang bagus. Semua perusahaan apapun yang bergerak di bidang penjualan, saat dunia penjualannya atau marketingnya, SDM-nya tidak bagus atau kurang kreatif atau tidak bisa melakukan dengan bagus, maka perusahaan juga akan mengalami kesulitan dalam produksi. Karena produksi dibuat berdasarkan hasil jualan. Kebanyakan sekarang banyak sekali kepala cabang yang hanya notabene duduk di ruangan, yang penting dia hasil, yang penting dia gajian, duduk, datang duduk, pulang duduk. Kadang kita lupa, marketing sales. Nah, terus sudah makan apa belum? Itu bentuk perhatian mental. Aduh, di mana posisi? Ayo ngopi. Saat drop, namanya marketing nggak semuanya mentalnya bagus. Ada yang marketing yang gampang naik turun. Jadi harus ada support mental ya. Mulai support dealer, mulai promosinya bagaimana, program-programnya bagaimana, juga harus ada support mental. Saat sales kondisinya drop, bagaimana menaikkan mental sales lagi ya. Yang pertama, jadi kalau sales tidak bisa jualan atau kinerjanya dealer tidak bagus, yang salahkan siapa? Apa marketingnya, apa koordinatornya, apa kepala cabangnya? Yang jelas salah yang pertama adalah kepala cabangnya, tidak bisa mengondisikan, tidak bisa memberikan istilahnya support yang bagus, mulai dari leasingnya, kerjasama dengan leasing yang bagus, mulai dia program-program yang bagus, support mentalnya juga ada, perhatiannya terhadap sales juga ada, mulai keluarganya, ada masalah keluarga juga harus ikut campur. Karena apa? Itu menentukan kinerja dari marketing.
Jikalau marketing tidak bisa jualan atau mengurang atau produktivitasnya kurang, yang perlu disalahkan adalah kepala cabangnya yang pertama. Yang kedua adalah koordinatornya. Koordinatornya tidak bisa mengkoordinir. Toh, kalau hasil marketing menghasilkan jualan yang bagus, yang dapat insentif besar, yang dapat uang banyak, pasti adalah kepala cabang atau koordinatornya atau perusahaannya. Ya marketing ya seperti itu aja, nggak sebagus kepala cabang. Jadi fungsi kepala cabang juga satu adalah memberikan support yang bagus, mulai support leasing, support dealer, promosi dan diskon khusus, program khusus. Support mentalnya juga harus dapat. Jadi perkembangan sekarang ini kadang-kadang kalau salesnya nggak produktif, rata-rata nggak produktif, yang disalahkan salesnya, bukan. Yang disalahkan adalah kepala cabangnya, karena dia adalah kepala yang mengatur semua perjalanan. Dealer adalah kepala cabang. Bagus tidaknya dealer adalah kepala cabang, bagus tidaknya produktivitas sales adalah kepala cabangnya. Kalau kepala cabangnya leadershipnya bagus, secara otomatis penjualan marketingnya juga akan bagus. Saat perhatian kepala cabang juga bagus, maka hubungan antar marketing dengan kepala cabang juga bagus. Jadi sistem yang pelajari sehari ini, jangan menyalahkan marketing karena bisa jualan atau bagaimana sih leadershipnya berjalan enggak seorang kepala cabang, bagaimana dia memimpin, apa hanya duduk-duduk aja menghabiskan waktu, yang penting gajiannya besar, ya kan. Nanti kalau sales tidak produktif, keluarin aja, udah kamu keluar, padahal dia nggak ngapa-ngapain, atau yang supervisornya nggak bisa atau mungkin koordinatornya nggak bisa mengkoordinir sehingga jualannya tidak bagus. Kalau sistem seperti itu dijalankan terus-menerus, produktivitasnya salesnya tidak dapat karena kinerjanya kepala cabang dan koordinatornya tidak bagus. Sampai kapanpun mau ganti marketing berapapun, siapapun yang jadi marketing di situ pasti akan mengalami penjualan yang nggak bagus. Otomatis dealer suatu saat akan tutup. Ya, kecuali kepala cabangnya dievaluasi, supervisornya dievaluasi, karena setiap penjualan yang bagus yang dapat terus reward adalah tim SVP sama kepala cabangnya, ya. Jadi pada prinsipnya penjualan bagus dan penjualan jelek tidak bagus atau bagusnya bergantung pada leadership dari koordinator dan kepala cabangnya. Kalau kepala cabangnya memiliki leadership yang bagus, konsep yang bagus, cara kerja yang bagus, teamworknya bagus, kerjasamanya bagus, maka secara otomatis tim marketing akan memiliki produktivitasnya bagus juga, ya. Jadi tim marketing itu pasti akan malu, istilahnya bahasa sekarang malu, nggak disuruh jualan, mereka jualan karena mereka ada rasa, istilahnya ada rasa di kepala cabangnya, atau bagaimana hubungan antara kepala cabang dengan anak buahnya bagus, ya kan. Masalah situ. Sekarang banyak orang yang jadi kepala cabang notabene hanya mengandalkan gaji, datang duduk gajian, datang ceklok gajian, ya kan. Ya, kepala cabang juga wajib jualan. Semuanya yang ada di situ, siapapun harus jualan. Bagaimana sebuah perusahaan atau dealer jalan dengan bagus sementara contohnya juga tidak bagus? Kayak contoh kepala cabangnya tidak ada jualan sama sekali, hanya duduk di kantor ceklok marah-marah, ya notabene akan menjadi masalah. Nyuruh orang jualan sementara dia bertahun-tahun di situ tidak pernah jualan, support leasing tidak ada, ya kan, kerjasama dengan leasing tidak ada yang bagus. Bagaimana? Jadi kalau kepala cabangnya hubungan dengan leasing juga bagus, total supportnya juga bagus terhadap sales, kerjasamanya bagus, sementara sales juga ada support dari leasing,
dengan CMO-nya juga bagus, secara otomatis notabene penjualan pasti akan naik. Ya. Yang pertama support dealer ya. Yang kedua adalah support leasing. Nah, support leasing ini banyak sih. Jadi kita tahu sendiri sih, kebanyakan dealer ada yang tidak disupport dengan leasing. Karena notabene dealernya tidak bagus. Satu, tidak ada hubungan baik antara kepala cabang leasing dengan kepala cabang dealer, sehingga saat hubungan itu tidak bagus, maka average jualannya di leasing juga tidak bagus. Jadi untuk aplikasi yang masuk ke leasing juga jelek-jelek nih, ada leasing 1 dengan leasing 2. Leasing 1 dikasih aplikasi yang bagus-bagus, leasing 2 dikasih aplikasi yang tolakan dari leasing 1. Secara otomatis leasing yang kedua ini tidak akan mensupport 100% kepada dealer. Kalau ada masalah dengan leasing yang satu yang support tadi, sementara ini tidak support, akhirnya tidak ada support dari kedua belah leasing. Mau jualan cash, zaman sekarang kalau jualan cash susah, untungnya agak kecil ya. Ngopi dulu ya. Jadi support leasing juga menentukan hasil penjualan dari dealer ya. Jadi sebagai kepala cabang memfasilitasi marketingnya dengan dia menjalin teamwork dengan leasing atau kerjasama dengan leasing yang bagus, sehingga saat sales memberikan aplikasi ke leasing, nilai rejectnya kecil. Jadi presentasi reject itu lebih kecil. Kalau bisa di leasing ada FID namanya ya. Dealer ini kan presentasi nih, jualan 10 yang enggak bagus 1, otomatis masih ada 9 nih bagus. Nah, kalau leasing ini dikasih yang satu leasing dikasih jelek semua, otomatis jelek semua. Saat semuanya jelek, dia nggak akan support. Jadi tugas kepala cabang itu berat, memfasilitasi sales. Kita sama-sama pelayan, mereka marketing pelayannya perusahaan, terus SPV atau kepala cabang pelayannya perusahaan, juga pelayannya marketing, karena dia mendapatkan hasil dari marketing. Setiap marketing jualan dia dapat hasil. Dulu saya kepala cabang, setiap satu sales berarti saya dapat nih, buat makan-makan, buat acara apa-apa, atau mungkin buat support saat mereka sudah payah nih, kelihatan wajah mereka payah, ayo kita makan lah, kita ngopi atau refresh. Karena toh yang tak buat makan, tak buat refresh, itu uang mereka sendiri, bukan uang kita. Itu adalah hasil jerih payah mereka. Ya. Yang dua. Yang ketiga adalah branding image. Penting sekali branding image. Branding image dimulai dari promosi nih. Promosi apa sih yang perlu dilakukan promosinya? Apa hanya sekedar promosi menghabiskan uang? Apa hanya sekedar promosi ke persyaratan, perusahaan harus promosi, kita ikut aja? Nah, kalau prinsipnya promosi hanya dijadikan alat untuk mencari keuntungan, dapat sisa nih dana promosi bisa buat makan mereka, ya kan? Atau nih sisa dari promosi bisa buat kantong pribadinya kepala cabang sama koordinator nih, contohnya kayak gitu ya kan? Atau mungkin biarin support ada promosi lah, nggak penting, yang penting di foto-foto kan, itu mungkin musim nih promosinya di foto-foto. Kalau niat branding image-nya bagus, otomatis penjualan juga akan bagus. Jadi kalau mau promosi, sekalian promosi, bikin promosi yang bagus dengan konsep yang bagus, sehingga saat promosi tepat sasaran. Saat promosi tetap tepat sasaran, secara otomatis tim marketing juga akan lebih mudah untuk masuk ke konsumen, karena tepat sasaran. Jadi dia kerja susah-susah ikut promosi, jaga pameran atau apa dan lain-lain, capek-capek jam 9 sampai jam 9 malam mereka coba pengen jualan, karena tepat sasaran, sehingga dia mendapatkan hasil. Saat sales mendapatkan hasil, maka dia akan lebih semangat. Bukan hanya sekedar foto-foto di promosi, di foto-foto, kantong saya dapat nih. Kebanyakan sih seperti itu, koordinator sekarang seperti itu, mungkin kepala cabangnya juga seperti itu. Yang penting
Kalau gajiannya besar, ya jualan aja nggak bisa. Nah, tadinya kepala cabang harusnya salesnya jualan 2, kepala cabang minimal ya 3. Karena secara kapasitas, kemampuan, dan dipercaya oleh orang itu lebih daripada marketing biasa. Hubungan antar leasing pasti ada namanya repeat order nih, RO-nya dia repeat order. Saat ada repeat order karena hubungan antar kepala cabang dengan leasingnya bagus, secara otomatis, bos, Anda order bos, diskon berapa bos? Ya udah bos, ini PO-nya bos, kirim barangnya. Sudah tinggal gitu aja. Jualannya kepala cabang dari mana? Jualannya kepala cabang adalah rata-rata dari RO CMO atau RO dari leasing kepala cabang, ya. Ya, ini menjelaskan sedikit. Jadi branding image, kembali ke branding image tadi. Saat branding image-nya bagus, promosinya bagus, tim promosinya juga keren nih, konsepnya bagus, secara otomatis brandingnya naik. Saat brandingnya naik, orang akan lebih tertarik dengan produk kita. Saat branding image-nya tidak bagus, mana sih orang yang bisa tertarik dengan produk kita? Brandingnya aja jelek, ya kan? Ini pelajaran nih. Saat dulu saya kepala cabang, saya sering mencari tempat-tempat untuk promosi, tempat-tempat untuk promosi yang tepat sasaran. Saya buat konsep yang bagus nih, sehingga saat sales masuk ke sana, sales datang ke tempat promosi, ada event, sales dapat hasil. Saat sales dapat hasil, otomatis sales juga semangat. Saat eventnya asal-asalan, cuma cari foto saja, sales juga malas. Ngapain? Capek-capek nggak dapat hasil. Iya, kalau kepala cabang nggak dapat hasil nggak masalah, atau gajinya besar, ya kan? Sales kalau nggak jualan paling selesai, kamu keluar lah gitu aja bilangnya. Enak kali kan jadi bos yang nggak bertanggung jawab terhadap marketingnya. Kalau bos berpikirnya bahwasanya marketing itu adalah keluarganya dia, secara otomatis dia akan memikirkan gimana sih kalau saya keluarkan dia, nasib anaknya bagaimana, nasib istrinya bagaimana. Apa seorang kepala cabang bisa berpikir seperti itu? Ya, jarang kepala cabang berpikir seperti itu. Syukur pecat, syukur berhenti. Toh sales tidak ada nih yang pegawai tetap. Sales semuanya kontrak rata-rata. Karena aturan pemerintah, padahal perusahaan harusnya ngerti nih bahwasanya kunci utama dunia usaha bisa berhasil apa tidak adalah ekonomi kreatif. Saat marketingnya sejahtera, saat marketingnya bagus, SDM marketingnya oke, ya kan, otomatis produksi jalan dengan baik, perusahaan dengan dapat profit. Kalau kesejahteraan marketing tidak diperhatikan, hanya administrasi diperhatikan, secara otomatis tinggal tunggu bom waktu aja. Kapan selesainya sebuah perusahaan itu tadi? Pasti akan selesai. Kalau dalam istilah sekarang di dunia marketingnya, di online ya, rata-rata online. Aku ngobrol sama orang promosinya, tim online shop ya, kayak apa atau apa. Lihat, mereka selalu bakar duit. Berapa miliar yang mereka bakar? Padahal bahasa promosi bakar duit, buang-buang duit lah. Main TV apa dan lain-lain, promosinya dibagusin, tim marketingnya juga dicari yang kreatif, disejahterakan. Secara otomatis lambat laun mereka akan berjalan dengan bagus. Tidak ada satupun perusahaan di dunia saat marketingnya jelek, perusahaannya berjalan dengan siap dada. Saat tim marketingnya hebat, maka perusahaan itu akan jalan dengan bagus. Jarang sekali perusahaan-perusahaan yang memikirkan kesejahteraan marketing, jarang. Marketing pasti berpikir kesejahteraannya sendiri nih. Saya jualan harus berapa nih? Target saya butuh uang 10 juta, berarti saya harus jualan segini. Mereka berpikir sendiri, kreatif, ekonomi kreatif. Perusahaan tidak mikir sama segitu. Kesejahteraannya marketing bagaimana? Ya, banyak sekali sekarang kepala-kepala cabang atau koordinator sales yang notabene adalah orang-orang yang tidak pernah memikirkan nasib marketingnya, kesejahteraan marketingnya bagaimana. Terus kita harus ikut dia, ngapain?
ikut perusahaan yang tidak pernah memperhatikan kesejahteraan kita. Padahal setiap kita jualan kita ikut mensejahterakan dia, ya kan? Itu tentang branding image, promosi tadi nih. Jadi saat branding image yang bagus, maka secara otomatis penjualan produknya juga akan bagus, disupport dengan kesejahteraan marketing oke, disupport dengan kualitas SDM marketing yang oke, disupport dengan kepala cabang yang kreatif, kepala cabang yang penuh tanggung jawab dan integritas. Secara otomatis branding dealer juga akan naik, jualan pasti akan naik, ya kan? Jadi mulai yang pertama adalah total support dealer, yang kedua adalah support leasing, yang ketiga adalah branding image. Ya, jadi kalau mau meningkatkan penjualan dealer, bikin seorang kepala cabang, perhatikan kesejahteraan anak buahmu. Saat anak buahmu sejahtera, semua secara otomatis loyalitas akan tumbuh dengan sendirinya. Maka secara otomatis pula uang yang masuk ke rekening Anda akan bagus pula, ya kan? Bagikan kepada mereka, tahu tuh uang mereka sendiri, bikin mereka nyaman. Ngapain hasil dari keringat mereka kau simpan, ya? Marah-marah, dapat. Ngapain? Sejahterakan anak buah dulu. Kalau anak buah sejahtera, otomatis kami ikut sejahtera. Jangan khawatir, ya kan? Jadi jangan menyalahkan marketing tidak bisa jualan, salahkan kepala cabangnya, ngapain aja kerja, jangan hanya ceklok duduk. Ya, merokok dulu. Ya, hari ini saya menjelaskan cara meningkatkan kinerja dealer dan cara meningkatkan penjualan dealer. Kita cari sebabnya dulu. Kita awalnya apa dulu. Jadi support dealer sudah keren, oke, bagus, kreatif, ya kan? Yang kedua, support leasingnya juga oke, karena kerjasama antar kepala cabang dengan leasingnya oke. Yang ketiga, branding image dibangun dengan bagus, maka otomatis penjualan akan bagus. Yang keempat nih, yang paling penting adalah meningkatkan mentalitas marketing. Jadi kita bikin apa namanya, review. Sales diajarkan review, sales diajarin cara meningkatkan mentalnya dia, sales diajari kreativitas, dibikin pelatihan marketing secara pribadi atau secara tim. Perhatikan kesejahteraan marketingnya, sehingga saat kita jauh keluar kita tidak merasa nih, karena sudah bertanggung jawab untuk meningkatkan dia tidak bisa, mungkin cocok di tempat lain, tidak masalah, dan dia pasti akan legowo, pasti ya Pak, maaf Pak, sudah dibantu, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hubungan antar marketing dengan kepala cabang selamanya akan menjadi sebuah keluarga, ya. Jadi marketing itu ujung tombak sebuah perusahaan sejahterakan antara, ya kan? Marketingnya sudah kita tingkatkan SDM melalui pelatihan secara tim atau secara individu. Kita tingkatkan mentalitas sales secara tim atau individu, ya kan? Kita adakan outbound atau apa, pelatihan yang di luar atau apa. Kita sering komunikasi dengan sales. Tadi ada namanya konsultasi dengan sales, apa sih? Ada koordinasi dengan sales face to face atau dengan semua tim atau face to face, ya. Yaitu yang kelima, yang paling penting adalah menciptakan suasana kekeluargaan dalam sebuah perusahaan. Ya, marketing adalah di dalam perusahaan, di dalam dealer itu harus kita ciptakan sebuah kekeluargaan yang bagus, sehingga satu sama lain akan terjalin teamwork yang bagus, ya kan? Kalau marketingnya dengan yang lain bagus, maka teamworknya juga akan berjalan dengan bagus. Kita panggil bapak pantas, memang dia memperhatikan kita, namanya juga bapak. Mana ada bapak tega sama anak? Ya,
itu. Jadi setelah kita lepas di dunia pekerjaan sales, kita keluar di dunia lain masih bekerja dengan sendiri-sendirinya ya kan, karena notabene tak mungkin lah kita bisa selamanya menjadi satu kerjaan, apalagi marketing ya pasti ganti kan, tapi kita masih menjalin hubungan kekeluargaan, menciptakan itu susah. Makanya jadi kepala cabang tanggung jawabnya sangat besar. Tanggung jawabnya adalah memperhatikan kesejahteraan anak buahnya dan keluarganya. Ya, jadi yang pertama adalah support dealer, yang kedua adalah support leasing, yang ketiga adalah branding image, yang ketiga adalah peningkatkan SDM marketingnya, yang kelima adalah jalin kekeluargaan dalam suasana di dealer, ya, dijalin kekeluargaan. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini, berbagi pengalaman ya, semoga bermanfaat bagi kepala cabang, bagi marketing, bagi semua koordinator, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ingat satu ya, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita tanam hari ini, kita tanam jelek pasti akan menghasilkan jelek, kita tanam bagus pasti juga akan menghasilkan bagus. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.